Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat yang sederhana dalam budaya Paleolitikum. Sebelum kita membahas di slide yang berikutnya, kita harus mengetahui apa sih kebudayaan itu. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil cipta dari karya manusia. Selanjutnya, dari E.B. Taylor mendefinisikan bahwa kebudayaan sebagai suatu keseluruhan yang kompleks, yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan istiadat, dan lain-lainnya. Pada bab ini, yaitu kita membahas mengenai kehidupan pada zaman praaksara, yang dibagi berdasarkan mata pencarian. Maka dari itu, nantikan video-video di part yang berikutnya. Untuk yang part yang pertama itu mengenai materi kehidupan masa praaksara ketika masa berburu dan mengumpulkan makanan atau meramu. Di part yang kedua nanti materi kehidupan praaksara itu kita bahas mengenai masa bercocok tanam. Dan di part yang ketiga itu kita bahas mengenai masa perundagian. Maka dari itu karena ini materinya berurutan, nanti semoga bisa ditonton dari part yang pertama sampai di part yang terakhir. Kita bahas dulu corak kehidupan pada kebudayaan Paleolitik. Corak kehidupan pada kebudayaan Paleolitik. Yang pertama, makanan pada manusia purba ini sepenuhnya masih tergantung pada alam. Dikarenakan pada masa ini hewan serta tumbuh-tumbuhan telah hidup merata di bumi. Yang kedua, itu adalah berburu dan meramu, atau juga diartikan sebagai mengumpulkan makanan, menjadi sarana terutama pada masa ini, kayak gitu ya. Kemudian, kehidupan pada masa ini belum menetap atau masih berpindah-pindah tempat tergantung tersediaan makanan. Manusia purba pada masa ini kebanyakan mencari sumber makanan itu di dekat mata air. Kenapa kok di dekat mata air? Karena banyak hewan-hewan yang pastilah akan menuju di sumber mata air dan tumbuh-tumbuhan juga akan subur ketika dekat di sumber mata air. Maka dari itu manusia purba banyak mencari makanan itu di dekat sumber mata air. Selanjutnya, manusia purba pada masa ini hidup secara berkelompok kecil. Ya, kenapa kok hidup berkelompok secara kecil? Karena gak mungkin juga kan manusia purba pada zaman ini itu melakukan pemburuan atau menangkap hewan itu sendiri atau individu. Pasti membutuhkan kelompok dan sebagainya. Terus kemudian, interaksi antar anggota saat berburu itu menggunakan gerakan badan, atau bisa disebut juga bahasa isyarat yang paling sederhana. Selanjutnya kita bahas mengenai urutan dan karakteristik manusia purba di Indonesia. Yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus berarti manusia besar dari Jawa purba. Kemudian, manusia ini ditemukan oleh von Kolleswald beserta Mark di Sangiran, Kabupaten Sragen pada tahun 1941. Penemuan ini berupa rahang bawah. Selanjutnya, melihat pada giginya, diduga makanan terutama di manusia purba ini itu adalah tumbuh-tumbuhan. Jenis ini diperkirakan hidup pada masa sekitar 1-2 juta tahun yang lalu. Nama lain jenis ini adalah manusia raksasa dari Jawa. Pemberian nama tersebut karena ukuran fisiknya yang serba besar. Serta para ahli memperkirakan bahwa fosil ini adalah makhluk tertua yang pernah hidup di Pulau Jawa. Ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus. Yang pertama, memiliki tulang pipi yang tebal. Kemudian memiliki otot kunyah yang kuat. Kemudian yang kedua, memiliki tonjolan kening yang mencolok. Terus kemudian memiliki tonjolan belakang kepala yang tajam. Tidak memiliki dagu, kemudian memiliki perawakan yang tegap. Dan yang terakhir adalah memakan jenis tumbuhan. Manusia purba selanjutnya yaitu adalah Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus ini
berarti manusia purba yang sudah berjalan secara tegak. Manusia purba ini ditemukan oleh Du Bois pada tahun 1891 di desa Trinil. Yang tertua itu adalah Pithecanthropus mojokertensis atau robustus, yang artinya manusia purba yang ditemukan dari Mojokerto. Jadi beberapa manusia purba itu dinamakan sesuai dengan nama-nama tempat yang ditemukan. Selanjutnya adalah Pithecanthropus soloensis. Dari namanya saja, ini pasti ditemukan di daerah Solo. Hasil penemuan dari Pithecanthropus soloensis ini berupa 11 fosil tengkorak, terus kemudian tulang rahang, dan gigi. Fosil ini diteliti oleh von Kolleswart. Terus kemudian hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa makhluk ini lebih maju daripada Pithecanthropus erectus. Kemudian, ciri umum Pithecanthropus. Yang pertama, tinggi badannya sekitar 165 sampai 180 cm. Kemudian volume otaknya sekitar 750 sampai 1300 cc. Bentuk tubuh dan anggota badan itu tegap, tetapi tidak setegap Meganthropus yang sebelumnya. Terus kemudian memiliki alat pengunyah yang sangat kuat. Yang ketiga, bentuk geraham besar dengan rahang yang kuat. Tonjolan kening tebal melintang di dahi dari sisi ke sisi. Jadi sesuai gambar seperti ini ya. Jadi tulang alisnya itu menjorok ke depan dan seolah-olah itu sangat tebal. Kemudian bagian belakang kepala tampak menonjol menyerupai wanita yang memakai kondek gitu ya. Terus kemudian manusia purba yang lebih maju lagi yaitu adalah Homo sapiens. Yang pertama, Homo sapiens ini adalah jenis manusia purba yang telah memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan manusia yang sekarang. Kemudian, jenis fosil Homo sapiens ini juga ditemukan di daerah Indonesia, yaitu daerah Wajak Tulungagung. Maka dari itu, fosilnya diberi nama Homo wajakensis karena lokasinya ditemukan di Wajak. Ciri-cirinya, tinggi badannya 130 cm sampai 210 cm. Dan yang terakhir, berdiri tegak dan berjalan lebih sempurna. Kita bahas hasil kebudayaan pada masa ini. Yang pertama adalah kapak perimbas. Pada umumnya, kapak perimbas itu berarti kapak yang tidak mempunyai tangkai. Karena itu cara memakainya itu digenggam saja atau digenggam secara langsung menggunakan jari-jari tangan. Kapak perimbas bisa kami sebut juga chopper atau kapak penetak. Kapak perimbas ini dibuat bersama langkah meruncingkan batu di salah satu sisi permukaannya. Bisa dilihat dari gambar ini. Jadi dibuat ketika meruncingkan salah satu sisi dari batu ini. Jadi emang kapak perimbas ini adalah peralatan yang cukup sederhana. Untuk membuat kapak perimbas ini harus memiliki dua batu yang tujuannya untuk meruncingkan di salah satu sisinya atau untuk memecah salah satu sisi dari batu tersebut. Selanjutnya adalah alat serpih. Alat serpih ini merupakan alat yang digunakan sebagai pisau, serut, gurdi, dan penusuk. Bentuk alat serpih ini tergolong sangat sederhana. Alat serpih tersebut diperkirakan telah digunakan di dalam kurun waktu 4.000 hingga 30.000 tahun yang lalu, yaitu pada tingkat Pleistosen akhir. Alat serpih ini yang ditemukan oleh para arkeolog biasanya memperlihatkan benda yang sudah diproses dan dibentuk, di mana alat ini mempunyai bentuk kerucut yang jelas. Maka dari itu, ini memang sengaja dibuat alat serpihnya, bukan fenomena yang alami, tapi ini memang dibuat ketika manusia purba pada zaman dahulu. Terus kemudian juga ada alat tulang dan tanduk. Alat tulang dan tanduk ini biasanya digunakan untuk mata tombak, pencukil, atau belati. Jadi tulang-tulang dari hewan-hewan yang telah diburu itu tidak lantas dibuang, tapi digunakan senjata untuk berburu lagi. Alat ini ditemukan di Jawa, kemudian terutama di daerah Ngandong, Jawa Timur. Pendukung kebudayaan ini diperkirakan adalah Pithecanthropus soloensis.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.